Alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan kawan-kawan semuanya, pada hari ini kita melanjutkan kajian I'rab Al-Quran dan juga tadabbur ya. Pada hari ini insya Allah kita akan mengkaji surat An-Nazi'at ya. Masih An-Nazi'at pada ayat yang ke-33 ya. Oke, sudah sampai 33. Namun seperti biasa, marilah sebelum kita belajar untuk menambah keberkahan pelajaran kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadi niyah wa kulli niyatin shani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li an'amikum. Ini sebenarnya masih nyambung pada kajian kita kemarin ya, teman-teman ya. Bahwa kemarin Allah menciptakan ya. Sebenarnya sebelum menciptakan langit ya kan, bumi dan segala yang berhubungan dengannya ya, pernak-perniknya dan segala sesuatu yang menunjang itu semuanya. Nah, ini tujuannya adalah mata'an lakum wali an'amikum. Nah, tetapi penciptaan itu kan sebagai pertanyaan ya, pertanyaan kemarin pada ayat yang ke-27 ya. A'antum asyadu khalqan amis sama banah. Nah, ini sebagai bentuk pengingkaran atau jawaban bagi kafir Quraisy saat itu yang tidak percaya pada hari kebangkitan ya. Nah, mosok bisa Allah menciptakan ya, membangkitkan nangekno ya, kita lagi yang sudah hancur lebur gitu. Sebagai jawabannya a'antum asyadu khalqan amis sama banah. Lebih sulitan mana gitu. Lebih sulit mana dalam penciptaan kamu yang cuman sekecil itu ya, daripada penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya gitu. Kira-kira sulitan mana? Wong Allah menciptakan langit, bumi, planet semuanya ya. Segala hal yang berhubungan dengan keduanya itu aja gampang sekali bagi Allah. Apalagi ya ngidupin kamu saja. Cuman makhluk yang kecil gitu. Ya pastinya lebih gampang kan gitu. Dan ketika menjelaskan itu semuanya dalam penciptaan langit, bumi ya, langit segala sesuatu yang ada di apa yang berada di dalamnya ya, ada planet, bintang, bulan ya, matahari dan sebagainya, dan juga bumi ya diciptakan Allah, ada gunung sebagai pasaknya ya, ada air yang mana di situ sumber kehidupan, ditumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Fungsinya ada apa? Ayat yang ke-33 ini menjelaskan mata'an lakum wali an'amikum. Itu semuanya adalah sebagai mata, sebagai kesenangan buat kalian ya. Karena ada air. Dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai macam ya bahan makanan ya. Itu kan buat kesenangan kamu. Kamu bisa makan ya, bisa bersenang-senang. Binatangmu, hewanmu ya,
binatang pemeliharaanmu seperti sapi, kambing, ya, onta dan sebagainya itu juga kan bisa makan dari situ gitu. Oke, kita bahas i'rabnya ya. Mata'an. Mata'an adalah maf'ulun li ajlihi ya. Jadi mata'an itu bentuknya ya, posisinya, kedudukannya sebagai maf'ul li ajli. Ya, objek tetapi fungsinya gitu kan. Fungsinya adalah sebagai apa namanya? Tujuan ya. Tujuan Allah menciptakan itu semuanya kan. Untuk artinya mata'an itu untuk kesenangan. Itu berarti maf'ul li ajli. Mansubun i'rabnya pasti nasab juga gitu. Karena berbagai macam maf'ul ya. Ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli kan. Ada lain sebagainya itu kan termasuk min mansubatil asma kan. Isim-isim yang pasti nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Li fi'lin muqaddarin. Nah, di situ tadi sebagai maf'ul li ajli, maf'ul itu kan enggak tiba-tiba ada. Pasti ada apa? Ada fi'il atau nasibnya, penasabnya dia gitu. Di mana nasibnya dia, penasabnya dia adalah fi'il yang muqaddar. Fi'il yang dikira-kirakan ya. Yaitu takdirnya ai fa'ala dzalika mata'an lakum. Fa'ala dzalika, Allah melakukan itu semuanya, menciptakan itu semuanya sebagai apa? Untuk ya, untuk mata'an lakum, untuk kesenangan buat kalian. Nah, berarti di situ ada fi'il yaitu fa'ala dzalika itu dimuqaddarkan gitu. Sebagai apa? Sebagai nasibnya mata'an gitu, penasabnya atau amilnya. Au mata'an atau lafal mata'an itu sebagai apa? Maf'ulun mutlakun atau maf'ul mutlakin, sebagai maf'ul mutlak. Boleh kita jadikan maf'ul li ajli, bisa juga kita jadikan maf'ul mutlak. Kalau sebagai maf'ul mutlak berarti naibun anil masdar ya. Berarti pengganti dari masdar, karena maf'ul mutlak itu kan terbuat dari masdar ya, masdar fi'ilnya gitu. Li fi'lin mahdzuf, fi'ilnya juga mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya mata'akum bidzalika mata'an. Nah, ini berarti ada fi'il yang sesuai dengan bentuk mata'an tadi. Karena mata'an itu sebagai masdar ya, dari fi'il yang sebagai apa namanya penguatnya dia itu. Jadi fungsinya maf'ul mutlak kan penguat dari fi'ilnya kan. Mata'akum ya, mata'akum. Allah telah menyenangkan kalian ya, atau sungguh-sungguh Allah ya, sungguh Allah telah memberi kesenangan kalian bidzalika, dengan segala penciptaan itu gitu. Berarti ada dua ini ya, ada dua kedudukan, boleh kita jadikan maf'ul li ajli atau maf'ul mutlak. Wa huwa bimakna tamti'an. Mata'an itu kalau kita jadikan maf'ul mutlak maknanya adalah tamti'an ya. Tamti'an. Kasalami bimakna taslim, seperti salam maknanya adalah taslim. Lakum, Allamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar, mabnun ala al-fathi, dia mabni fathah. Kum adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil, yang nempel pada huruf jar. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali jarin. Dalam i'rab menempati huruf jar, karena dijarkan bilami, dengan huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur, ya, lakum. Muta'alikun bimata'an, terkait pada lafal apa? Mata'an. Mata'an, lakum, bagimu, gitu. Jadi lafal bagimu kan tidak mempunyai arti ya, tidak memahamkan kecuali ada ta'aluknya ya, dia terkait pada lafal yang lain. Wali an'amikum, al-waw harfu atfin, wawunya huruf ataf. Walamu harfu jarin, huruf jar, mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Wa an'am ya, an'ami adalah ismun majrun bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa anamatu jarhi, tanda dia jar adalah al kasratu kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya li an'ami. Ma'tufun ala asabiki, diatofkan pada lafal sebelumnya, yaitu apa? Lakum ya. Mata'an lakum wali an'amikum ya. Untukmu dan untuk ya, untuk binatang ternak kalian, binatang-binatang peliharaan kalian. Nah, berarti diatofkan pada lakum.
Ai maksudnya apa? Maksud dari ayat ini. Ai manfaatan dalika at-tamhidi, manfaatu dzalika tamhidi wasilatun ilaihim wa ila an'amikum ya. Jadi artinya adalah manfaatu dzalika tamhidi wasilatun ilaihim wa ila an'amikum. Jadi segala penciptaan langit, bumi dan segala macam yang berhubungan dengannya itu sebagai apa? Sebagai manfaat ya, sebagai hal-hal yang bermanfaat buat kalian ya. Peruntukannya buat kalian semua gitu. Ada apel ya kamu makan ya, ada kurma ya kamu makan, ada sapi ya kan, ada wedus semuanya. Nah, itu sebenarnya kan buat kalian semua. Ya kan? Segala hal yang di ini kan kita embat semua kan? Ya. Jangankan makanan yang enak-enak ya. Kadang hal-hal yang batu aja kita makan ya. Kadang batu, aspal ya dimakan gitu. Ya, besi juga dimakan kadang itu. Ada orang seperti itu gitu. Kadang besi, semen semua dimakan. Banget geragasi. Gitu. Nah, itu berarti semuanya adalah segala penciptaan itu adalah mataan lakum wali an'am. Wakum ya. Wali an'amikum. Kumnya adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ali jarin dalam irob, menempati rob jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Sebagai mudhof ilaih an'ami ya. Binatang-binatang ternak kalian. Berarti ini mudhof ilaih. Berarti an'ami, mudhof, kumnya mudhof ilaih. Oke, selanjutnya ayat ke-34 ya. Fa'idha ja'atit taumatul kubro ya. Kita i'rab dulu. Fa'idha al-fa'u istinafiyatun ya. Fa-nya adalah fa istinafiyah. Fa istinafiyah berarti fa menunjukkan bahwa jumlah setelahnya itu berarti kalimat istinafiyah ya, kalimat baru. Wa idza lafal idza adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Dzaraf ya, keterangan waktu ya, zaman. Keterangan waktu yang mustaqbal. Mustaqbal itu yang akan datang ya. Tazom mana makna syarti, yang mana ida juga selain dzaraf, dia juga mengandung arti syarat ya. Jika ini maka ya, apabila itu maka. Nah, itu berarti syarat dan jawab ya. Harus lengkap, kalau enggak tidak menjadi kalam. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ani nasbin dalam i'rab menempati rob nasab karena sebagai dzaraf ya. Wa qad ihtalafa an-nahwiyuna. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya antara para ahli nahwu ya. Fi ta'yini jawabihi alladzi yata'allaqu bihi. Jadi ada syarat pasti ya membutuhkan jawab. Enggak boleh gitu, syarat saja ya kan. Jika ini dimanjakan, jika kamu makan, enggak ada kalimat lain ya, itu enggak memahamkan. Ya. Berarti harus lengkap. Kalau ada syarat ya harus ada jawab gitu. Nah, di sini maka dia lafadz ini muta'alliq pada jawabnya. Dan para ahli nahwu ini ada ikhtilaf ya dalam penentuan jawabnya. Jawabnya itu yang mana gitu. Oke, ini ada beberapa versi ya, ada 3 ini. Faqalu ini versi pendapat para ahli nahwu ya. Yang pertama, jawabuhu fa'amma man tagha fil ayati al-karimati as-sabiati wa salasina. Nah, jawabnya adalah di ayat ke-37. Ya. Yang mana 37 itu ya, ayat ini berkata ya, fa'amma man tagha ya. Fa'amma man tagha. Maka apabila gitu kan, apabila datang malapetaka yang sangat besar gitu. Apabila atau jika datang ya malapetaka yang sangat besar ya, maka jawabnya pada ayat ke berapa? 37. Maka adapun gitu kan. Maka adapun orang yang togo, orang yang melampaui batas. Nah, ini jawabnya di sini. Ini versi pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, au muta'alikun bijawabi al-mafhumi
Min makna qouli ta'ala. Yauma yatadzakkaru. Versi yang kedua adalah jawabnya itu muta'alik ya, dari lafal yang mafhum dari ayat yauma yatadzakkaru. Itu ayat berapa itu? Yauma yatadzakkaru. Ayat 35 ya. Jika datang huru hara atau malapetaka yang besar, maka pada hari itu semua manusia itu ingat apa-apa yang telah dikerjakannya. Nah, berarti mafhumnya di sini di ayat yang setelahnya ya 35 gitu. Itu versi yang kedua. Adapun versi yang ketiga au jawabuhu atau jawabnya itu mahdzuf ya, dibuang ya. Takdirnya apa? Ai yakunu al-ba'su. Jika datang malapetaka yang sangat hebat ya, maksudnya hari kiamat ya, maka datanglah ba's ya, maka ba's itu akan ada ya, hari kebangkitan itu ya. Dibangkitkan, dihidupkan segala makhluk ya. Seluruh makhluk itu dihidupkan lagi. Au tuba'atu al-khalaiqu, maka para makhluk ya, seluruh makhluk apapun ya, tuba'asu, dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Nah, ini berarti tiga versi ya, tiganya itu mafhum ya. Mafhumnya dari lafal yang mahzuf ya, yaitu tuba'asu al-khalaiq atau yakunu al-ba'su. Wa jumlatu uslubi idza, adapun kalimat uslub idza ya, maksudnya dari ayat ini ya, syarat dan jawabnya ya, keseluruhannya. Istinafiyatun ya, sebagai jumlah istinafiyah. Kalimat apa? Kalimat baru. Yang masukotun lil hadisi an ahwali ma'adihim ba'dal hadisi an ahwali ma'asyihim. Yang mana ini menjelaskan ya, menjelaskan menceritakan ahwal. Ahwal itu keadaan ma'atnya, tempat kembalinya ya. Tempat kembali kita semua di mana? Ya di akhirat kan. Pada hari kiamat itu kita akan kembali di akhirat. Ya, entah itu di surga maupun di neraka ya. Berarti kalimat ini ya menjelaskan ya keadaan hari kiamat ya, yaitu tempat kembali kita semuanya ya. Karena di sini kan bukan tempat asli kita. Ya, ini kan tempat apa istilahnya? Transit saja kan, transit gitu. Kalau Andi kan mudik gitu kan, kayak saya mudik ya. Saya mudik dari Jakarta ke Pati kan, ke Jawa Tengah. Ya kadang kan capek kan, saya istirahat dulu di rest area di mana gitu kan, entah itu di Pekalongan atau di Tegal ya kan, atau di Batang gitu. Saya di situ cuma transit saja ya. Transit kan saya nggak diem aja di situ kan. Ya mungkin 1 jam, setengah jam gitu kan untuk istirahat ya, untuk sholat atau untuk makan dan sebagainya. Nah, habis itu kan kemana? Ya kita lanjutkan lagi perjalanan sampai saya sampai tujuan ya, ke tempat saya yaitu ke Pati kan gitu. Nah, itulah namanya apa? Ma'ad ya, tempat tujuan kita. Setelah apa? Setelah menjelaskan an ahwali ma'asyihim, setelah menjelaskan tentang kehidupan dunia kita ya. Ya, di dunia kita sudah dijelaskan kita diciptakan ya. Sebelumnya Allah sudah menciptakan segala hal yang untuk kita, gitu. Langit, bumi dan berbagai macam ya keperluan yang ada di situ gitu. Wa ida juga ya, selain sebagai dzaraf tadi kan, dzaraf yang mengandung makna syarat, ida juga sebagai apa? Mudhofun, sebagai mudhof. Ja'a ya. Ja'at di situ ada ja'at dan tak ta'nis ya. Ja'anya adalah fi'il madhin ya, fi'il madhi, mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wa ta'u li ta'nisi, ta'nya adalah tak ta'nis ya. Tak yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu mu'annas. Karena tomah kan mu'annas, ada tak marbutohnya. Berarti harus ada tak ta'nisnya ya, fi'il madhi itu. Harfun mabniun 'ala sukuni, dia huruf mabni sukun ya. Ja'at ya aslinya. Alladzi kurika ilal kasri, yang mana dihidupkan dengan memakai harokat kasroh. Kenapa? Man'an lil tiqai asakina ini, agar tidak bertemu dua sukun ya. Sukunnya di ta dan sukunnya di huruf lam gitu kan. Kan aslinya al sama toma ya kan. Karena alif lam ini alif lam syamsiah, makanya
di situ menjadi apa? Dileburkan gitu. Tapi aslinya ya lamnya itu sukun gitu. Lam sukun, tak sukun. Di situ hamzah wasalnya nggak berfungsi ya. Makanya harus dihidupkan. Atomatu ya. Atomatu adalah fa'ilun ya, fa'ilnya. Fa'il ja'a tadi ya. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafi tanda dia rafa adalah atomatu. Wal jumlah minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il maksudnya ja'at dan toma. Fi mahali jarin dalam i'rab menempati i'rab jar. Kenapa? Mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaihnya idza. Jadi idza tadi mudhof dan jumlah ya jumlah fi'liyanya ini sebagai apa? Mudhof ilaihnya. Al-kubro adalah sifatun ya. Sifatun sifatnya tomah. Malapetaka al-kubro yang hebat ya, yang besar gitu. Berarti mensifati lafal tomah. Marfu'atun i'rabnya ikut rafa. Wa alamatu raf'ihya tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Tetapi dhammahnya enggak ada di situ. Karena apa? Karena al-muqaddaratu lit ta'adzuri ya. Karena dimuqaddarahkan ya, tidak didhahirkan. Alasannya apa? Ta'adzur. Karena di situ terakhirnya huruf apa? Huruf alif. Kita lihat ta'liknya ya. Maksudnya apa? At-tomatu al-kubro. Ya. Toma al-kubro itu apa? Ad-dahiyatu al-azimatu. Huru hara, malapetaka yang azimah, hebat. Ya. Dahsyat. Alati tatumu wa ta'lu wa taglibu ala sairil dawahi. Yang mana malapetaka ya, malapetaka bencana itu ya, yang mengalahkan ya, yang apa namanya mengalahkan segala bencana yang pernah ada. Gitu. Kalau di dunia ini kan ya pasti ada ya bencana-bencana ya, entah itu banjir bandang ya, tsunami ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, itu nggak ada apa-apanya gitu, karena kelak ada namanya Toma al-Kubro, bencana malapetaka yang dahsyat ya, super dahsyat, yang mengalahkan itu semuanya ya. Ya nggak ada apa-apanya itu semuanya. Wahya an-nafqatu asaniyatu yaitu tiupan yang kedua. Alati tuslimu ahla al-jannati ilal jannati wa ahlin nari ilal nari. Dan pada tiupan yang kedua itu ya, manusia semuanya makhluk itu dibangkitkan ya. Dan khususnya manusia ya, manusia karena kalau binatang kan kemarin sudah dijelaskan ya, dihidupkan kembali untuk ya mengkisoskan yang dulunya dibantai gitu, dia balik membantai ya. Habis sudah puas, langsung hilang kan, menjadi apa? Dimusnahkan gitu. Nah, tetapi kalau manusia enggak, kalau manusia ya pasti ada tempat yang kekal bagi mereka gitu. Entah itu di surga atau di neraka. Di sini pada nafkah asaniyah ya, pada tiupan yang kedua itu ya makhluk dibangkitkan ya, dihidupkan kembali untuk diserahkan gitu. Yang ahli surga ditaruh di surga, yang ahli neraka dipersilakan atau dilempar di neraka gitu kan. Itu pada apa? Pada Tomah al-Kubro. Oke, selanjutnya halaman berikutnya ya. Ayat ke-35. Yauma yatadzakkaru al-insanu masa. Yauma adalah dzarfu zamanin, keterangan waktu ya. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Sebagai apa dia yauma itu? Sebagai badalun min idza, sebagai badalnya idza. Jika ya kan datang Tomah al-Kubro ya, malapetaka yang hebat dahsyat. Yauma yaitu, nah, itu kalau badal itu artinya gitu, yaitu pada hari manusia ya tadzakar itu ingat masa apa-apa yang sa'an, apa-apa yang telah dikerjakannya, entah itu amal soleh maupun amal tolih ya, kebaikan atau kejahatan. Itu semua saya dulu waktu itu ya pas sholat ya dipanggil adzan nggak pernah datang ke masjid kan gitu. Itu ingat semuanya gitu. Ya Allah, dulu ternyata saya pernah infak ya cuma 1.000 sama anak kecil gitu ya, membelikan permen anak kecil gitu. Itu semuanya ingat ya, hal-hal kecil pun itu ingat.
pada saat itu udah langsung ingat semuanya. Jadi apa-apa yang kita tinggalkan, apa-apa yang kita kerjakan itu ingat semuanya. Oke, selanjutnya. Wa muta'alliqun bil fi'li ja'a. Dan dia terkait pada fi'il ja'a, ya. Pada ayat sebelumnya. Ya. Wa huwa mudhafun. Dia juga sebagai mudhaf. Ya tadzakkaru adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari. Marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah apa? Ad-dhammatu, memakai harokat dhamma. Ya tadzakkaru. Al-insanu, lafal insan itu sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya ya tadzakkaru. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, dhammah juga. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya ya tadzakkaru al-insanu fi ma'ali jarin dalam i'rab, ya jumlah ini secara keseluruhan ya. Jumlah fi'liyah menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya apa? Yauma, ya yauma mudhof, ya tadzakkaru al-insanu jumlah fi'liyah sebagai mudhof ilaihnya. Ma sebagai apa? Ismu mausulin, isim mausul ya. Isim mausul bimana aladhi, yang memakai makna aladhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali nasbin dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai objeknya ya tadzakkaru. Manusia ingat ma, apa-apa, ya, berarti objeknya. Auma atau ma juga itu bisa kita jadikan apa? Harfun masdariyun ya, atau harfu masdariyin. Ya, bisa kita jadikan huruf masdari. Ya, ada dua versi, bisa menjadi isim mausul yang memakai makna aladhi atau huruf masdari. Mabniun ala sukun, dia juga sama, ya, mabni sukunnya sama. Kalau dia sebagai huruf masdari, maka ma wal fi'lu sa'a. Berarti ma dan fi'il setelahnya itu sa'a. Maka fi ta'wili masdarin. Ditakwil sebagai masdar fi mahal nasbin. Menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, ya. Jadi masa'a ditakwil sebagai masdar, ya, menempati i'rab nasab sebagai maf'ul bihnya ya tadzakkaru. Wa amilun nasbi al fi'lu ya tadzakkaru, ini sudah disebutkan. Jadi takdirnya apa? Ya tadzakkaru al insanu sa'yahu. Nah, itu kalau andikan ma-nya kita jadikan ma masdari ya. Berarti sa'a itu masdarnya apa? Sa'yun kan. Berarti apa? Kita apa namanya, ketika kita menganggap bahwa ma huruf masdari, maka takdirnya ya tadzakkaru al insanu sa'yahu. Manusia ingat sa'yahu, ya, usaha mereka gitu. Oke, di sini sa'a belum di ini ya, kayaknya belum ini ya. Terhapus ini. Oke, kalau yang ada apa namanya? Fotokopian ya. Ditulis di situ sa'a kan belum. Sa'a kan belum di i'rab. Jadi sa'a itu kan fi'il madhi kan. Fi'lu madhin kan. Mabniun ala apa? Fathi. Ya, tetapi al-muqaddarah li ta'adzur kan sa'a. Di situ terakhirnya huruf apa? Huruf alif. Lalu sa'a di sini kan fi'il fa'il kan? Ya, berarti fa'ilnya apa? Dhamir mustatir kan? Dhamir mustatir takdiru huwa. Ya. Huwanya kembali ke siapa? Ke insan. Sa'a ya, berusaha. Jadi jumlah sa'a ini ya, silatul mausul ini baru di situ ada jerat-jerat dua itu. Jadi sebagai apa? Silatul mausuli al-ismi. Nah, jadi jumlah ini sebagai jumlah ya silah mausul al-ismi. Makanya dia lama halalha min robi, tidak menempati i'rab ya. Kalau ma kita jadikan isim mausul, maka jumlah sa'a itu sebagai silah mausul ismi gitu. Wal aidu, aidnya, aid itu dhamir yang kembali pada pada isim mausul gitu. Muqaddar, dimuqaddarkan, ai ma sa'a ilaihi gitu kan. Ma sa'a ilaihi. Berarti ilaihinya dimuqaddarkan. Wa ma sa'ahu atau ma sa'ahu gitu. Versi yang kedua, jadi sa'a itu jumlah ya, jumlah fi'liyah itu lama halalha min i'rab ya, tidak menempati i'rab sebagai apa? Silah mausul harfi. Ya, silah mausul harfi ma. Kalau ma kita jadikan apa? Kita jadikan sebagai huruf masdari.
Oke. Selanjutnya ayat yang ke-36 ya. Wa burrizat al-jahimu liman yara. Wa burrizat. Al-wawu harfu atfin ya. Wawunya huruf ataf. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah. Wa buriza, lafal buriza. Buriza ini fi'il madhi ya, fi'il madhi. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah. Wa huwa mabniun lil majhuli, dia mabni majhul. Maksudnya kata kerja pasif ya, dinampakkan ya, dizohirkan. Berarti isim apa? Fi'il mabni majhul. Wa ta'u, ta'nya di situ adalah litaknis, taknis. Karena apa? Jahim ini ya, meskipun di situ tidak ada tak marbutoh ya. Sepertinya kan isim mudzakkar kan, tetapi jahim dianggap apa? Dianggap isim muannas ya, muannas. Makanya lafal burriza dikasih tak taknis yang menunjukkan fa'il jahim itu muannas. Harfun mabniun ala sukun, dia huruf mabni sukun alladzi burika ilal kasri, yang mana dihidupkan dengan harokat kasroh man'an lil tiqoi asakina ini, agar tidak bertemu dua sukun, yaitu tak dan huruf lam. Al jahimu, jahim di situ adalah naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'il ya, karena fi'il ya yang pasif atau majhul ya, mabni majhul itu tidak fa'il ya, tidak membutuhkan fa'il, tetapi yang dibutuhkan adalah naibul fa'il gitu. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili, adapun jumlah dari fi'il dan naibul fa'ilnya fi ma'ali jarin, menempati rob jar, sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati yatadzakkaru al-insan, diatofkan ya pada kalimat yatadzakkaru al-insanu. Yatadzakkarul insanu tadi kan dia fi mahali jarin juga kan? Ya kan? Dia sebagai apa tadi fi mahali jarin? Ya fi mahali jarin karena dia sebagai mudhof ilaih kan? Mudhof ilaihnya yauma kan? Yauma yatadzakkarul insanu. Makanya kalau wa burizatil jahimu diatofkan pada apa namanya? Kalimat yatadzakkarul insanu, berarti ikut ya. Ikut apa? Fi mahali apa? Jarin. Oke, selanjutnya liman ya. Liman alamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar ya, mabniun alal kasri di mabni kasroh. Man adalah ismu mausulin, isim mausul. Bi makna aladhi, memakai makna aladhi. Mabniun ala sukunin, dia mabni sukun. Fi ma'ali jarin, menempati huruf jar. Bilami, dijarkan dengan huruf jar lam. Ya, liman. Wal jaru wal majruru, jar majrur li dan man, muta'alikun terkait bil fi'li buriza, terkait pada lafal fi'il buriza ya. Dinampakkan jahim itu ya, berarti pada hari kiamat tadi ya, pada hari kiamat itu kan selain hal-hal yang mengerikan itu ya, burizat al jahim. Jadi neraka jahim itu dinampakkan ya. Bagi siapa? Liman ya, bagi orang. Bagi semua orang yaro yang melihatnya, semua orang itu bisa melihat gitu. Jadi pada hari kiamat itu semua orang itu bisa melihat neraka jahim. Tetapi kan beda responnya gitu. Beda respon antara orang yang beriman dan orang yang kafir kan gitu. Tapi semuanya sama itu bisa melihat. Karena di sini lafalnya apa? Liman yaro. Bagi semua orang yang dibangkitkan saat itu ya pasti melihat. Yaro, fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' marfu' i'rabnya rafa, wa alamat rafi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Tetapi al muqaddaratu li ta'dzuri, dimuqaddarahkan karena ta'dzur, terakhirnya huruf ya, huruf alif ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan, jawazan takdiru huwa. Secara jawaz takdirnya huwa ya. Yaro ya, huwa kembali pada man. Wal jumlatun al fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yaro fi'il fa'il la mahalalah minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa? Silatul mausul, sebagai silah mausul man, ya kan? Berarti kalau man isim mausul berarti yaronya silah mausul yang ismi gitu. Oke, kita lihat ininya takliknya. Al makna maksudnya apa? Ya.
wa burrizatil jahimu liman yar. Maksudnya adalah wa udhirat, ya, dizohirkan apa al jahimu, jahim, neraka jahim, idharon, benar-benar diidharkan, benar-benar dinampakkan. La yakhfa ala ahadin. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak bisa melihat, semuanya bisa melihat gitu. Yukshafu anda al-ghita'u. Jadi semuanya tabir itu disingkap semua lihat gitu. Dengan apa? Dengan mata telanjang, ya. Semuanya bisa lihat, oh kok ngerinya gitu. Yang duru ilai al-khalqu, semua makhluk itu bisa melihat. Fa'amma al-mu'minu, ini responnya, ya. Respon masing-masing orang gitu. Fa'ammal mu'minu, ya. Maka orang yang beriman, faya'rifu biru'yatiha nikmatallahi ta'ala alaihi bisalamati minha. Orang yang beriman bisa melihat neraka jahim juga, ya, dengan mata telanjangnya, melihatnya itu sebagai nikmat, ya, kenikmatan, ya. Orang mukmin melihat neraka itu sebagai nikmat. Kenapa sebagai nikmat? Ya, bisalamati minha. Karena apa? Karena dia selamat. Wah, ngeri banget ya. Wah, nerakanya ngeri gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, aku nggak dicemplungkan situ. Berarti kan melihat ini, itu loh, kalau kamu dulu itu durhaka, nggak beriman, balelo itu loh, ya kan, hukumanmu seharusnya gitu. Karena kamu di dunianya orangnya baik, beriman, ya, beramal soleh dan lain sebagainya itu. Maka kamu dihindarkan dari itu. Nah, itu kan berupa apa? Berupa nikmat, ya, dari Allah, karena diselamatkan dari itu, ya, dari kecemplung neraka jahim. Nah, ini respon yang kedua. Wa amal kafir. Bagi orang yang kafir, melihat juga gitu. Fayasdadu ghamman ila ghammihi. Ya. Karena orang kafir itu kan pasti dicemplungkan ke dalam neraka, ya. Diperlihatkan saat itu fungsinya apa? Fayasdadu ghamman ila ghammihi. Tambah-tambah kesedihannya, ya. Pas hari kiamat itu aja dia itu langsung ketika ingat, ya, ingat masa lalunya, ingat ketika di dunia, ya, hal-hal yang tidak dikerjakan, ya, tidak beriman, tidak beramal soleh, semua ingat itu, mereka kan nyesel, gitu kan, mereka kan sedih. Ketika diperlihatkan neraka jahim itu tambah sedihnya, tikel-tikel gitu. Nah, tikel matikel kan kalau bahasa Jawa, ya, berlipat-lipat, ya. Wa hasratan ila hasratihi. Ya, sedih tambah sedih, ya, nyesel tambah nyesel gitu. Nah, jadi semua orang pasti bisa melihat, ya, pada hari kiamat itu neraka jahim, tetapi responnya yang berbeda-beda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Oke, selanjutnya halaman berikutnya, ya. 37, ya. Fa'amma man tawbah. Fa'amma al-fa'u waqi'atun fi jawabi idza. Fi qauli ta'ala fa idza ja'ati tomatu al-kubur. Jadi fa-nya di sini adalah fa jawab, ya. Fa jawab sebagai jawab dari idza tadi di ayat berapa tadi? Fa idza ja'at tomatul kubro tadi. Ayat berapa tadi? Ayat 34, ya. Nah, fa idza ja'at at-tomah al-kubro tadi kan ada 3 versi kan jawabnya gitu. Kalau yang berpendapat bahwa jawabnya di sini, ya, berarti fa-nya adalah fa jawab gitu, ya. Fa-nya sebagai fa jawab. Illam nuqadirlah jawaban. Kalau kita tidak mentakdirkan jawab yang lain kan tadi kan ada 2 versi lain kan. Nah, ada ayat setelahnya atau mentakdirkan, ya, mahdzuf, yaitu yakunu al-mab'us kan, atau apa tadi? Atau ba'asu al-khalaiqu kan gitu. Nah, gitu. Jadi bagi pendapat yang pertama ini berarti, ya, pendapat pertama tadi yang mengatakan bahwa jawabnya itu di ayat ini, berarti fa-nya fa jawab gitu. Au al-fa'u istinafiyatun. Nah, fa-nya juga bisa kita jadikan fa istinafiyah. Tadulu ala tafri'i in qaddarna li idza jawaban. Nah, ini bagi orang atau ulama nahwu, ya, yang berpendapat bahwa jawabnya idza ja'ati tomah al-kubro itu versi kedua atau ketiga gitu. Paham, ya?
Kalau yang mengikuti pendapat ya, yang kedua atau ketiga, berarti fa-nya adalah fa istinafiyah gitu. Wa amma, amanya adalah harfu tafsirin, huruf tafsir ya. Huruf tafsir itu huruf yang merinci ya. Adapun orang ini maka akan mendapatkan ini. Adapun orang ini maka akan mendapatkan dirinci. Nah, tidak disamaratakan. Nah, itu berarti huruf apa? Tafsir. Wa syartin, dan juga huruf syarat. Adapun orang yang ya durhaka maka, nah, berarti juga amma ini sebagai huruf apa? Syarat. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Man, ya, mannya sebagai apa? Ismu mausulin, sebagai isim apa? Mausul. Bimakna alladhi, yang maknanya makna alladhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun juga. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa, sebagai apa? Mubtada'un, sebagai mubtada'. Ingat-ingat ya, mubtada membutuhkan apa? Khobar. Togo. Togo adalah fi'il madhi, fi'il madhi. Mabniun alal fathhi, dia mabni fathah al muqaddari, tetapi fathahnya dimuqaddarkan, tidak didohirkan ya. Dikira-kirakan. Li ta'adzuri ta'adzur. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun jawaz takruha. Adapun fa'ilnya dhamir ya. Kata apa namanya? Kata ganti ya, kata ganti yang tersimpan di dalamnya takdirnya huwa. Huwanya kembali pada man ya. Wal jumlatu la mahalalah min i'rabi, jumlah maksudnya togo ya, dan fa'ilnya itu tidak menempati i'rab sebagai apa? Silatul mausul, sebagai sila mausul karena jatuh pada setelah man ya, isim mausul. Ini dijelaskan ya. Ketika hari kiamat tadi ya, pada hari kiamat tadi semua orang akan ingat seluruh amal perbuatannya, apa-apa yang sudah dikerjakannya dan apa-apa yang luput darinya, gitu kan? Dan juga diperlihatkan neraka jahim gitu. Responnya tadi masing-masing antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Terus ini dijelaskan fa'amma man togo. Maka ya adapun orang yang togo gitu kan, orang yang melampaui batas, maksudnya apa? Tidak beriman, tidak beramal soleh, balilo lah gitu kan. Ya, wong sing balilo itu ya itu saenak udeli dewi. Nah, dijelaskan. Ya tadi kan ditafsir kan. Ya. Maka ya orang yang seperti itu ya fa'amaman togo dan asarul hayat dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini hati-hati ini, karena hidup kita itu tujuannya bukan dunia ya. Ini kan cuman mampir ngombe kan gitu. Mampir ngombe itu ya tadi transit tadi ya, yang saya analogikan tadi ya. Kalau saya mudik itu transit kan di sini. Tidak selamanya di rest area kan. Nggak mungkin saya tinggal di rest area ya. Namanya saya tujuannya ke kampung kan, iya kan? Kan masa saya di rest area itu diem aja di situ, ya bikin rumah di situ kan nggak boleh kan, diusir kan, diusir petugasnya. Kan. Ini kok orang bertahun-tahun nongke ini terus ini, itu namanya apa? Wa atharul hayatat dunya, lebih mementingkan dunia, seolah-olah itu dunia segala-galanya, seolah-olah dunia itu kekal kan, dia itu seolah-olah apa? Hidup selamanya dan ya tidak ada namanya kematian, nggak ada ini. Kalau orang seperti itu ya, ntar balasannya apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jahimnya adalah tempat rumahnya dia, ya, tempat tinggalnya dia. Oke. Tadi sampai mana? Eli. Oke, 38 ya. Wa atharul hayatat dunya. Wa atharu al-wawu harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf ataf. Wa atharu adalah fi'il madhi, fi'il madhi mabni ala fathhi, dia mabni fathah. Wa fa'ilu ya. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir mustatir jawazan takdir huwa. Jawazan takdirnya huwa itu kembali pada man ya. Man asara, orang yang ya mementingkan gitu kan, mementingkan baru Mbak. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah dari fi'il fa'il asara dan fa'ilnya huwa la mahalalah min i'rabi, tidak menepati i'rab. Kenapa? Ma'tufatun ya, dia sebagai jumlah yang diatofkan ala silatil mausuli, pada silah mausul, berarti pada ayat sebelumnya ya, pada togo ya, togo wa asara gitu. Al hayata adalah maf'ulun bihi, sebagai objeknya asara. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah apa? Al fathatu fathah. Ad-dunya, dunya di sini adalah sifatun mansubatun, sifatnya hayat. Yang mana alamatuhu, alamat nasabnya adalah al fathatu fathah.
Al-muqaddaratu, tetapi fathahnya dimuqaddarahkan li ta'adzur karena terakhirnya huruf alif. Nah, jadi tadi ya sudah saya jelaskan ya. Orang yang melampaui batas, orang kafir, orang yang balelo gitu kan, dan mementingkan hidup di dunia ya, mementingkan kehidupan di dunia, tidak memikirkan akhiratnya, ya, tidak beramal untuk akhiratnya, fa innal jahima hiya al-ma'wa. Al-fa'u ya waqi'atun fi jawabi amma. Fa-nya di sini adalah sebagai jawabnya amma tadi kan. Amma man kan gitu. Amma syarat, fa sebagai jawabnya. Maka ya, maka jadi sebagai jawabnya amma tadi. Harfun mabniun ala fathih, dia huruf mabni fathah ya, mabni fathah. Wa innanya sebagai apa? Harfu taukidin, huruf taukid. Wa nasbin dan huruf nasab. Mabniun ala fathih, dia mabni apa? Fathah. Al jahima, lafal jahima di sini adalah ismu inna ya, isimnya inna ya. Inna membutuhkan isim dan apa? Membutuhkan apa? Khobar. Mansubun ya, isimnya inna pasti nasab. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al fathatu. Dia domiru faslin, domir yang memisahkan ya, isim inna dan khobarnya. Nah, berarti kalau ada lafal yang nyala-nyalani, ya ini di sini berarti sebagai domir faslin ya, bukan domir munfasil atau kalau munfasil juga bisa gitu. Tetapi fungsinya gitu. Nah, kalau dia itu domirnya munfasil ya, bukan mutasil ya. Domir munfasil, tetapi fungsinya apa? Domiru faslin ya, sebagai nyela-nyelanin ya, yang memisahkan ya antara tadi mubtada khobar ya, isimnya ina dan khobarnya ina. Mabnun alal fathhi, dia mabni fathah. La mahalalaha min arabi, maka kalau dia kita jadikan sebagai domir fasal ya, domir yang nyela-nyelani atau memisahkan tadi ya, maka dia tidak menempati i'rab. Al ma'wa adalah khobaru ina, khobarnya ina. Marfuun, i'rabnya pasti rafa karena khobarnya ina. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, dhammah. Tetapi al muqaddaratu li ta'adzuri, ya dimuqaddarahkan karena alasan ta'adzur ya, terakhirnya huruf alif. Wal jumlatu min ina wa ismiyah wa khabariha. Adapun jumlah kalimat ismiyah ya, berarti terdiri dari ina, isimnya dan khabarnya, fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai khobaru man fil ayati al karimati raqam 37 ya, ayat yang ke-37 tadi loh. Apa tadi 37? Fa amma man togo ya. Fa amma man togo. Mannya tadi kan mubtada, ya kan? Domir apa namanya? Man tadi kan sebagai apa? Sebagai mubtada. Ternyata khobarnya di ayat ini ya. Berarti khobarnya adalah khobar jumlah ya. Jumlahnya jumlah ismiyah. Wal jumlatu minal mubtada wal khobari, maksudnya apa? Jumlah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maksudnya ya mulai ayat ke-37 tadi. Fa amman man ya, man togo wa atharu hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. 37 dan sampai 39 berarti mubtada khobarnya ya, jumlah kan, jumlah ismiyah itu tidak menempati i'rab karena apa? Sebagai istinafiyah, sebagai kalimat baru. Au jawabu idza, atau jumlah ini sebagai jawabnya idza. Nah, idza yang tadi loh ya. Idza ja'at tadi atau ma'al kubro tadi ya. Bisa kita jadikan jawabnya dari situ gitu. Jawab idza. Oke, selanjutnya apa? Hasba at-takdiri ya. Hasba takdiri asabiki la mahalan la rabbi. Sesuai dengan takdir kita tadi ya. Ya, idza tadi kan jawabnya ada berbagai macam, ada 3 kan. Tergantung tadi ya, tergantung kita mentakdirkan sebagai apa. Wa hunaka wajhun i'rabun. Ini juga maaf Pak Edi. Ini apa namanya? Tolong di-mute Pak suaranya. Oke, terima kasih. Ini sih. Oke. Tadi versi yang pertama tadi hiyanya sebagai domir fasal ya. Ini ada versi i'rab yang kedua. Oke, versi kedua apa? Hiya adalah domirun munfasilun ya, sebagai domir munfasil
mabniun alal fathi, dia mabni fathah, fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada ya. Ini versi yang kedua. Al-ma'wa, ma'wanya sebagai apa? Khobarul mubtada'i, khobar mubtada. Tadi ma'wa ya, versi yang pertama kan sebagai khobarnya al-jahim kan? Ya kan? Sebagai khobarnya inna kan? Inna al-jahima, ya, inna jahima sebagai isimnya inna, ma'wa itu sebagai khobarnya inna. Ya. Tetapi versi yang kedua ternyata ma'wa di sini sebagai khobarnya hiya. Hiya mubtada, al-ma'wa khobar gitu. Adapun ya wal jumlatu fi mahali raf'in, jumlah hiya al-ma'wa mubtada khobar, jumlah ismiyah menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru inna. Nah, ini berarti khobarnya inna, khobarnya adalah khobar jumlah. Jadi inna al-jahima. Ya, al-jahima isimnya inna, yang mana inna membutuhkan khobar. Khobarnya adalah khobar jumlah. Hiya al-ma'wa. Ini versi yang kedua. Versi yang pertama tadi apa? Inna al-jahima, khobarnya adalah al-ma'wa. Karena hiyanya sebagai fasal saja, tidak dianggap gitu, tidak menempati i'rab kan. Cuman fasal saja gitu. Ini jadi bisa dua versi ya. Oke, selanjutnya wa baqiyatul i'rabi kama marobina. Adapun selebihnya i'rab itu sama ya. Kita lihat takliknya ya. Al-ma'wa itu ismu makanin ya, nama tempat ya. Wal makna, maknanya fa innan naro muta'ajjiyatun ya. Al-muta'ajjiyatu. Apa tadi ininya? Al-muta'ajjijah ya. Fa inna an-naro al-muta'ajjijata. Fa inna naro al-muta'ajjijata. Sulit banget ini mau cari. Jadi neraka atau api yang muta'ajjijah itu yang menyala-nyala ya. Ya. Sesungguhnya ya, neraka yang menyala-nyala itu ya, maksudnya adalah neraka jahim itu fi mahwatin atau fi mihwatin hiya al-manzilu la ghairuh. Hiya al-manzilu la ghairuha. Sebagai apa? Sebagai manzil. Ya, sebagai tempat tinggal, sebagai rumahnya ya. Jadi jahim itu sebagai tempat tinggalnya atau sebagai rumahnya orang yang apa tadi? Man tagha wa atharul hayata dunya. Orang yang melampaui batas dan orang yang mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan di akhirat gitu. Jadi ma'wa adalah nama tempat. Jadi neraka jahim itu sebagai tempat mereka atau sebagai rumah mereka. Selanjutnya sudah 57 ya. Oke, karena sudah 57 ya, kita kayaknya cukupkan di sini aja ya. Insya Allah ini karena satu paket nih, ayat ke-40 ya, 40, 41 ya. Ini satu paket nih. Kalau ini waktunya nggak cukup ya, insya Allah kita akan lanjutkan di hari Kamis besok insya Allah ya. Oke, jadi teman-teman semuanya tadi kita sudah mempelajari banyak ya. Mempelajari banyak pada ayat ke-33 ya, yang masih nyambung pada ayat sebelumnya, pada hari sebelumnya ya. Dan juga pada hari ini juga kita sudah belajar tentang bahwa kelak ada huru hara, malapetaka yang sangat-sangat mengerikan ya. Melebihi huru hara yang pernah kita rasakan di dunia ini ya. Kita merasakan, entah itu merasakan sendiri atau kita menyaksikan di televisi dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apanya ya. Yang mana pada hari itu berarti menunjukkan hari kiamat, menunjukkan bumi semua sudah hancur dan ditiup sangkakala yang kedua, manusia seluruhnya dihidupkan ya. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban dan akan diberikan ya haknya. Orang yang baik ya akan mendapatkan haknya apa? Di surga, dan orang yang togo ya dan asarul hayatat dunya, maka dia akan ditempatkan di neraka jahim. Oke, insya Allah bagi orang yang khofa ya, maqama rabbi dan nahan nafsa anil hawa, insya Allah kita akan bahas
pada pertemuan hari Kamis besok, insya Allah. Bismillah, semoga Allah panjangkan umur kita, sehingga kita bisa senantiasa mengkaji ayat-ayatnya, tadabbur ayat-ayatnya sebagai apa? Sebagai pelajaran buat kita. Bagi kita semuanya, yang mana hidup di dunia cuma mampir ngombe saja ya, hanya transit saja. Dan di sini tidak kekal, tetapi sementara. Tetapi yang sementara itu yang menentukan gitu. Hidup kita yang sementara itu yang menentukan. Ya, hidup yang sementara yang akan menentukan kehidupan kekal kita besok di hari kiamat. Makanya bekal yang terbaik ya adalah takwa kita pada Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira azadi at-taqwa. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.